Ya, saudara, kembali dalam acara Gempita, Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan. Dan sekarang saatnya kita masuki sesi kuis dengan tiga kelompok, masing-masing dari Provinsi Jawa Tengah, Regu A, Regu B dari Provinsi DKI Jakarta, dan Regu C dari Provinsi Banten. Baik, saya saat ini sudah pegang 3 amplop. Ini adalah amplop yang berisi pertanyaan dari Dewan Juri untuk masing-masing grup. Kita mulai dari kelompok A dulu, dari grup A. Silakan pilih amplop nomor berapa, Bapak dan Ibu. Karena Anda berada di urutan pertama, masih boleh memilih nih. Amplop nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1, oke. Nomor 1 ya. Dan ini masih disegel, belum dibuka. Kita tandai dulu saja bahwa ini adalah milik kelompok A. Kita pindah ke kelompok B. Anda memilih amplop nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Berarti kelompok C Anda mendapat amplop nomor 2. Baik. Kita mulai. Saya akan buka amplop nomor 1 sesuai dengan pilihan dari grup A. Ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini nanti akan saya lontarkan kepada Anda dan masing-masing berhak untuk memberikan jawaban. Dan jika seandainya dirasa masih punya ide yang ingin disampaikan, silakan saja untuk saling melengkapi. Baik, kita mulai ya, siap? Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kelompok merupakan sebuah wadah yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dan manfaat baik kepada anggotanya maupun kepada masyarakat sekitar. Pertanyaannya, jelaskan manfaat apa yang telah kelompok saudara berikan kepada anggota dan juga masyarakat sekitar. Silakan. Baik, kami ada kelompok pembudidaya, kelompok pengolah, dan kelompok pemasaran. Manfaat besar di budidaya sudah barang tentu. Dengan ada kepastian suplai ke kita, budidaya mendapatkan satu nilai tambah Rp2.000 per kilo untuk nilai tambah di budidaya dari pasaran bebas kalau masuk ke kelompok. Ya. Di bidang untuk pengolah cabut duri yang ada di kelompok-kelompok itu, 1 ekor bandeng dengan biaya cabut duri Rp500. Sekarang ini seorang ibu yang tadinya tidak punya pekerjaan sudah mendapatkan tambahan pendapatan Rp1.200.000 per bulan dari cabut duri. Nomor ketiga, di bidang lain dalam bidang pemasaran, hasil misalnya dari pembudidaya, kami ambil Rp20.000 per kilo, isi 3 ekor, dicabut duri jadi 4 ekor. Di sini dijual 1 ekor pepes bandeng tanpa duri Rp20.000. Maka dari itu yang tadinya Rp20.000 menjadi Rp60.000. Satu hal lagi yang luar biasa, yaitu duri bandeng. Yaitu limbah bandeng itu sendiri. Kami punya tumpi duri, punya kerupuk duri, punya keripik duri, punya keriginang duri yang dikerjakan oleh masyarakat yang tadinya tidak punya pekerjaan. Bisa dibayangkan, jagung yang dari petani Rp3.000 dibuat keripik duri Rp100.000 per kilo kami jual. Wow. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Lengkap sekali ya jawabannya. Baik, kita pindah ke pertanyaan nomor 2. Perencanaan yang baik adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Jelaskan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh kelompok saudara ketika akan melakukan produksi usaha perikanan. Silakan. Baik, kami berangkat dari pasar. Karena keberhasilan adalah tergantung pasar.
alhamdulillah kami sebelum kita mulai usaha, kami jelajah potensi pasar. Yang saat ini kami mendapatkan suatu kesempatan pesanan dari 10 Carrefour di Jawa Tengah. Dan ini sangat luar biasa. Berangkat dari situ, maka kami berbicara dengan budidaya. Bagaimana pihak budidaya menyediakan sumber bahan baku sesuai untuk memenuhi pasar. Maka dari sini kami juga suplai pakan kepada pihak budidaya. Dengan adanya pakan disuplai kepada pihak budidaya, maka 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, kita sudah tahu kapan itu kan panen. Maka dengan panen itu sendiri akan bisa diprogramkan. Baik, Bapak. Saya rasa Dewan Juri sudah menangkap idenya. Kita pindah ke pertanyaan ketiga. Anggaran dasar memuat beberapa pasal yang disepakati dan disetujui bersama. Salah satunya menjelaskan mengenai kepengurusan. Jelaskan pola kepengurusan yang ada dalam kelompok Anda sesuai dengan ADART kelompok. Baik, kebetulan kami adalah dari mulai pertama pembudidaya, pengolah sampai ke pemasaran, ini berhimpun di dalam satu organisasi koperasi. Koperasi itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang juga diisi oleh setiap kelompok. Maka di sini timbul ada suatu demokratisasi bagaimana pengurus itu adalah berpotensi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kreativitas di dalam usaha. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Regu A dari Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita pindah ke Provinsi DKI Jakarta, kelompok B. Tadi Anda memilih amplop nomor 3. Ini sama, masih dalam keadaan disegel, masih tertutup. Saya buka. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 3 pertanyaan. Dan jika seandainya masing-masing anggota kelompok ikut berkontribusi untuk memberikan jawaban akan lebih baik. Karena itu juga akan menjadi salah satu bentuk penilaian dari Dewan Juri. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kelompok sebagai organisasi usaha tentu saja perlu terus dikembangkan agar kelembagaan kelompok dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan efisien dan efektif. Jelaskan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan kelompok Anda. Silakan. Baik, selain kita berbudidaya, ada pengembangan suatu kelompok yang memang kita telah sepakati, kita planning untuk ke depan kegiatan-kegiatan kita. Yang pertama adalah kita bukan hanya sebatas memelihara ikan. Di samping itu, bagaimana caranya supaya anggota kita juga bisa mendapatkan nilai lebih selain kita membudaya ikan. Jadi seperti tadi kita dengarkan dari narasumber, di lele ini adalah bagaimana kita mensiasati pola pakan untuk kita menurunkan cost untuk biaya pakan. Cara yang Anda lakukan apa? Ya, kita memberikan pakan alternatif, karena kalau kita memakai pakan produksi itu tadi 80% biaya akan habis. Baik. Maka kita melakukan penggantian pola pakan dengan pakan ruca. Ruca itu adalah limbah ikan. Baik. Limbah ikan itu selain kita lebih murah, itu juga bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi kebersihan. Baik. Karena limbah selama ini susah untuk dibuang, itu menjadi kotoran. Gitu. Baik, terima kasih. Saya yakin Dewan Juri sudah menangkap idenya. Kita pindah ke pertanyaan kedua dan saya harap langsung kepada jawaban saja untuk menghemat waktu. Pertanyaan kedua, untuk meningkatkan nilai tambah sebuah produk perikanan, beberapa pelaku utama menggunakan bahan-bahan yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan. Jelaskan upaya kelompok saudara dalam mencegah penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut oleh anggota serta pelaku utama lainnya. Silakan. Ya, terima kasih. Dalam kelompok kami, kita punya, yaitu dengan menerapkan semangat CBIB,
kita tingkatkan budidaya air tawar secara organik. Artinya kita dalam penanganan setiap masalah budidaya, terutama penanggulangan penyakit, kita menggunakan obat-obat herbal. Dan kita sedang dalam proses pembuatan taman, kita baru memiliki beberapa tumbuhan, terutama dari sekitar area, yang itu fungsinya untuk obat-obatan kebutuhan anggota. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, ada yang mau menambahkan? Dirasa cukup? Baik. Kita pindah ke pertanyaan ketiga. Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan usaha perikanan adalah dengan meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan. Jelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kelompok Anda untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan. Silakan. Untuk menambah nilai produk perikanan, jadi kita setiap kali output panen itu kita sisihkan sebagian ke tabungan anggota yang tujuannya adalah untuk pembelian benih. Pembelian benih, dan juga ada satu kegiatan lagi yang kita lakukan adalah arisan kelompok. Jadi dari hasil arisan kelompok tersebut juga kita lakukan untuk pembelian benih. Baik, terima kasih. Untuk membantu anggota. Baik, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh grup B untuk meningkatkan pendapatan. Baik, sekarang kita pindah ke kelompok C. Kelompok C tadi Anda memilih amplop nomor 2 dari Provinsi Banten. Kita buka. Pertanyaannya. Sama, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok C. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dalam melakukan usaha budidaya perikanan, terdapat beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Di antaranya adalah komoditas ikan yang dibudidayakan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana strategi kelompok Anda dalam memilih komoditas ikan yang akan dibudidayakan. Oke, terima kasih. Pertama kita lihat kebutuhan pasar. Ikan mana aja dan jenis ikan mana aja yang dibutuhkan oleh pasar dan oleh masyarakat itu terjangkau. Dan itu kita lihat itu adalah sisi bagian dari prospek keuntungan kita. Karena dengan kebutuhan ikan yang dikonsumsi masyarakat secara populer seperti lele, masyarakat semua kenal lele. Makanya kelompok kami memilih budidaya lele karena produksinya cepat, mudah, dan harga terjangkau. Oke. Anda melakukan berdasarkan studi kelayakan? Iya, betul. Baik. Cukup? Cukup. Baik, kita pindah ke pertanyaan kedua. Sarana produksi merupakan salah satu hal penting dalam melakukan usaha perikanan. Jelaskan bagaimana cara menjamin ketersediaan sarana produksi untuk kelangsungan kegiatan usaha perikanan yang dijalankan oleh kelompok saudara. Oke, terima kasih. Sarana produksi itu sangat penting bagi kelompok karena tanpa adanya sarana produksi, produksi tidak akan tercapai pada tepat waktunya. Ya. Untuk menjaga sarana produksi tetap ada, kita pertama merawat dengan baik. Terus selanjutnya, setiap ada penjualan segala macam, kita sisihkan untuk biaya penyusutan. Biaya penyusutan tersebut, jika alat-alat yang rusak, itu suatu saat kita bisa beli kembali. Tanpa harus kita mengeluarkan anggaran baru, karena kita punya kas tersendiri. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Masing-masing kelompok sudah memberikan jawaban dan sama-sama mendapat 3 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Dewan Juri jauh-jauh hari sebelumnya. Nomor tiganya belum ditanya. Baik, saya lupa, ternyata ada soal ketiga ternyata yang belum saya sampaikan, mohon maaf. Dewan Juri sangat korektif. Masih ada 1 pertanyaan lagi, saya lupa. Makasih. Sudah senang aja ya? Iya. Sudah happy aja, nggak ada pertanyaan lagi. Ternyata salah. Baik, pertanyaan ketiga. Kerjasama adalah hal penting dalam usaha. Jelaskan kerjasama usaha apa yang telah kelompok saudara lakukan untuk mengembangkan usaha. Oke, terima kasih.
Kebetulan kami dari Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat. Dan di mana ada penduduk padat, di situ adalah ada potensi pasar. Nah, itu bisa kita lihat. Ternyata setelah kami lihat, kebutuhan pasar itu dipenuhi bukan oleh kelompok kami, tapi dari daerah lain. Untuk menyikapi hal tersebut, kelompok memiliki tantangan untuk meningkatkan produksi dengan cara bagaimana mensosialisasikan bahwa budidaya ikan itu